Karma atau sial? PSG juara UCL tepat setelah Mbappe pergi. Bayangkan Anda bertahan di sebuah klub selama 7 tahun, mencetak ratusan gol, menjadi raja di sana. Hanya demi satu mimpi besar, mengangkat trofi UEFA Champions League. Tapi setelah bertahun-tahun gagal, Anda akhirnya memutuskan pergi ke klub yang katanya raja Eropa demi mewujudkan mimpi itu. Namun, takdir justru memainkan lelucon paling kejam dalam sejarah sepak bola. Begitu Anda pergi, mantan klub Anda yang dulunya selalu sial di Eropa, tiba-tiba langsung juara UCL dengan skor pembantaian 5-0 di final. Sementara Anda di klub baru, mengalami musim yang berantakan, tanpa trofi mayor, bahkan dicemooh oleh fans sendiri. Ya, inilah kisah ironi terbesar abad ini. Nasib malang Kylian Mbappe, mega bintang yang terjebak dalam kutukan pilihannya sendiri, tepat setelah meninggal. Untuk memahami betapa menyakitkannya situasi ini bagi Mbappe, kita harus kembali ke awal musim 2024-2025. Selama bertahun-tahun, proyek ambisius PSG yang didanai Qatar selalu dicap gagal karena tak kunjung memenangkan Champions League. Mbappe merasa waktunya di Paris sudah habis. Dia merasa PSG adalah masalahnya. Demi mengejar ambisi pribadinya dan trofi Ballon d'Or, Mbappe memilih tidak memperpanjang kontrak. Dia pergi dengan status bebas transfer ke Real Madrid, klub yang baru saja memenangkan gelar UCL ke-15 mereka. Di atas kertas, ini adalah perjodohan yang dibuat di surga. Semua orang mengira Mbappe bersama Real Madrid akan mendominasi Eropa tanpa ampun. Mbappe memimpikan kejayaan besar, tanpa menyadari ada badai besar yang menantinya di Spanyol. Namun, sepak bola bukan matematika di atas kertas. Kedatangan Mbappe ke Santiago Bernabeu justru merusak keharmonisan taktik yang sudah dibangun Carlo Ancelotti. Posisi idealnya di sayap kiri sudah ditempati Vinicius Junior, memaksa Mbappe bermain sebagai nomor 9, posisi yang tidak terlalu ia sukai. Hasilnya, musim pertamanya di Madrid berjalan kacau dan penuh gejolak. Meski statistik golnya secara keseluruhan tidak terlalu buruk, performa Madrid justru merosot tajam. Mereka kehilangan dominasi, gagal meraih trofi mayor, dan puncaknya, Mbappe mulai kehilangan dukungan dari hierarki klub serta para supporter di Bernabeu. Sorakan kagum berubah menjadi siulan cemoohan. Sementara itu, di belahan Eropa lain, tepatnya di Paris, sesuatu yang luar biasa justru terjadi. Kepergian Mbappe ternyata menjadi berkah terselubung bagi Luis Enrique. Tanpa ego satu mega bintang besar, PSG bertransformasi menjadi tim yang bermain dengan kolektivitas kolektif luar biasa, tak kenal takut, dan penuh determinasi anak muda. Puncaknya terjadi pada malam final Champions League 2025 di Allianz Arena, Munich. PSG, klub yang bertahun-tahun diejek karena mental tempenya di Eropa, menghancurkan Inter Milan dengan skor telak 5-0. Skor kemenangan terbesar dalam sejarah final modern Champions League. Pemain muda seperti Desiree Doué bersinar, mengangkat trofi yang selama ini dikejar PSG lewat investasi triliunan rupiah selama 1 dekade. PSG bahkan melengkapinya dengan raihan Continental Treble pertama dalam sejarah klub Prancis. Klub yang ditinggalkan Mbappe karena dianggap tidak bisa juara UCL, justru menjadi juara Eropa dengan gaya paling perkasa, tepat di musim pertama setelah ia angkat kaki. Dunia sepak bola memang sedramatis itu. Di usianya yang menginjak 27 tahun, Kylian Mbappe kini harus menyaksikan mantan rekan-rekannya merayakan mimpi yang selama ini ia idamkan di Paris, sementara dirinya sendiri terjebak dalam pusaran kritik di Madrid. Apakah ini murni kesialan takdir? Ataukah ini sebuah karma sepak bola karena cara perginya yang sempat membuat hubungan dengan PSG memanas? Satu hal yang pasti, keputusan Mbappe pindah ke Madrid demi trofi Champions League sejauh ini justru menjadi bumerang terbesar dalam sejarah karir sepak bola modern. Bagaimana menurut kalian? Apakah Mbappe akan berhasil bangkit di Real Madrid pada musim-musim berikutnya? Ataukah dia akan selamanya dibayangi oleh penyesalan atas keberhasilan PSG ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan seru sepak bola lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.